Saya apresiasi Pastor Loding yang paham Alkitab, yang hafal Alkitab sekalipun maknanya salah. Tinggal menunggu anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu memakai kuasa siapa? Kuasa Allah. Bukan kuasa dirinya kan? Ya. Ya dirinya kan Allah. Astagfirullahaladzim. Bagaimana dirinya Allah? Coba baca di situ, coba baca di situ. Coba baca di situ, baca di situ dengan baik-baik. Jangan keluar dari rumus bahwa Yesus Dwinatur, Allah sejati dan manusia sejati. Saya tidak keluar dari Bible. Ya. Kalau Anda bilang jangan keluar dari rumus, apakah rumus itu yang Anda buat itu Alkitabiah atau tidak? Ya, sama dengan sekarang tauhid. Anda Saya tanya, tauhid itu sesuai dengan kitab suci enggak? Iya, jangan dulu ke situ. Enggak, biar sinkron. Biar sinkron. Artinya tauhid itu judul. Dwinatur itu judul, tapi esensinya ada dalam Alkitab. Begitu dia Pastor Loding. Coba Anda jelaskan coba Anda jelaskan Dwinatur esensi dan yang ada dalam Alkitab. Saya pengen dengar dengan baik-baik. Malam ini waktu saya luangkan lebih banyak mendengar daripada membantah. Coba silakan. Tapi begitu keluar dari Alkitabiah, maka saya skakmak Anda. Silakan. Sekali-sekali saya gunakan satu ayat sampai kapanpun. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Ada dua hal di situ yang perlu kita paham. Firman dan manusia. Titik. Itu Dwinatur. Oke. Firman dan manusia. Di situ firman dan manusia atau firman menjadi manusia. Bahasa Indonesia yang baik dong. Yohanes 1:14, firman dan manusia atau firman menjadi manusia. Bunyi ayat itu firman menjadi manusia. Oke, apakah bunyi ayat itu salah atau benar? Benar. Oke. Pak Pendeta, ketika nasi sudah menjadi bubur, apakah bubur boleh menjadi nasi lagi? Tidak bisa. Tidak bisa. Ketika firman telah menjadi manusia, apakah manusia itu menjadi Tuhan lagi? Tidak perlu, karena firman itu sudah Tuhan. Ngapain lagi manusia jadi Tuhan lagi? Bolak-balik namanya. Iya Pak Pendeta, betul. Iya betul, bukan bolak-balik Pak Pendeta. Mau firman itu, ini sabar, jangan dulu dipotong. Mau firman itu dari firman Allah, mau dari firman iblis, mau dari firman saya, mau dari firman siapapun itu, ketika sudah sampai ke Yohanes 1:14, di situ firman itu telah menjadi manusia. Apapun alasannya, apapun konsekuensinya, apapun resikonya, firman itu telah menjadi manusia. Betul? Ya. Nah, yang Anda baca itu sebenarnya firman itu menjadi manusia atau firman menjadi Dwinatur? Firman menjadi manusia. Oke, firman menjadi manusia. Ketika firman itu menjadi manusia, berjalan terus sampai ke Lukas 1 nomor 31, malaikat Gabriel memberitakan kepada Bunda Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Betul? Betul. Oke, seorang anak laki-laki ya? Iya, seorang anak laki-laki ya? Seorang anak laki-laki atau anak Tuhan itu? Anak laki-laki. Oke, dan engkau namakan dia Yesus. Tetapi kenapa di Lukas 2 ayat 11 yang keluar Tuhan? Aku jujur basi kali loh pertanyaan itu. Itu udah dari zaman bahola babi tak enak loh.
Babi belum dikenal bukan orang begitu, makanan Pak enak. Pendeta. Itu pertanyaan sudah. Pak Pendeta, ini masalah kitab suci. Jangan kita, jangan, saya itu sudah bosan, saya sudah bosan. Tidak boleh loh begitu. Pak Loding. Oke, saya jawab. Jangan begitu. Yang dikatakan adalah anak laki-laki, tapi tiba-tiba keluar kok Tuhan. Tetap yang keluar itu anak laki-laki. Yesus itu dari umur 1 hari sampai 30 tahun menyatakan diri Mesias, tetap manusia anak laki-laki. Gelarnya yang Tuhan, karena dia firman Allah. Tuhan itu sang pemberi firman atau sang penerima firman? Sang pemberi firman. Oke, sang pemberi firman ya, bukan sang penerima firman. Bukan. Oke. Yohanes 17:8. Ya. Siapa yang memberi firman, siapa yang menerima firman? Ya. Allah yang memberi firman, yang menerima firman Yesus kemanusiaan. Oke, berarti kepada yang Tuhan, para murid. Berarti yang Tuhan, itu kealahannya yang Tuhan, gelarnya kan? Iya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ya. Dan mereka telah menerimanya. Betul. Berarti di situ ada aku. Oke, berarti di situ ada engkau, ada. Ya. Oke, berarti di situ ada engkau, ada aku, ada mereka. Betul? Betul. Ya. Oke, berarti Yesus menerima firman dari Bapa. Yesus menerima firman dari Bapa, menyampaikan kepada murid-muridnya kan? Para murid. Oke, berarti ini dinamakan Yesus sebagai manusia. Penerima pelantara. Yesus sebagai pelantara antara manusia dengan Sang Pencipta. Betul? Betul. Oke, berarti di sini kan ada 3 oknum kan? Ya, 3. 3 oknum, berarti ada mereka murid-murid Yesus, ada Yesus, ada Bapa. Betul? Iya. Oke, berarti antara 3 ini yang berarti antara 3 ini siapa yang Tuhan nih? Begini, sebenarnya saya bisa menjawab langsung, tapi saya jelaskan. Saya jawab langsung. Mana yang Tuhan? Silakan. Yang Tuhan, jelaskan. Engkau. Jelaskan. Yang engkau itu Tuhan. Gini. Engkau, aku, mereka. Nah, engkau di sini memang merujuk kepada Bapa, tapi tidak lepas dengan firman dan Roh Kudus, tetap mencakup Tritunggal. Dan kalau mencakup Tritunggal berarti ada firman di situ yang adalah Yesus sendiri juga. Nah, aku di sini adalah Yesus kemanusiaan. Mereka di sini para murid. Jelas. Apalagi yang mau ditanyakan? Tritunggal engkau, aku kemanusiaan Yesus, mereka para murid. Fix. Apanya yang fix, Pak Pendeta? Oke. Fix lah. Jawab. Oke. Anda katakan tadi engkau adalah Tritunggal ya. Dan aku adalah kemanusiaan Yesus. Oke. Dan mereka adalah murid-murid Yesus. Kalau Tritunggal itu dia punya nama satu-satunya atau satu kesatuan? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Yohanes 17:3 bisa dibaca? Yohanes 3? Yohanes 17:3. Ayat 17. Yohanes 17 ayat 3. Utusan. Iya. Kata Yesus di situ, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya atau satu kesatuan. Iya, satu-satunya Allah, Esa. Oke, satu-satunya Tuhan yang benar.
Ya. Dan mengenal Yesus Satu-satunya Kristus Tuhan yang yang benar, engkau ya. utus. Oke. Berarti Tuhan Betul. itu satu atau satu kesatuan? Satu dan satu kesatuan. Bapak Firman Roh Bagaimana Kudus. satu? Itulah saya katakan, ketika Anda keluar dari Alkitabiah, maka disitulah mulai baling-baling bambu berputar. Yesus mengatakan satu-satunya loh. Bukan. Gimana? Iya, Allah Esa itu, Allah satu itu Alkitabiah. Tapi Allah memiliki 3 penyataan juga Alkitabiah. Apa yang salah di situ? Tapi saya apresiasi Pastor Loading. Sebentar, saya apresiasi Pastor Loading yang paham Alkitab, yang hafal Alkitab sekalipun maknanya salah. Tinggal menunggu anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Saya sudah selamat. Saya sudah ikut, saya pengikut Itu Yesus. Alkitabiah. Oke, saya ulangi sekali gitu lagi. ya. Tetapi Mariam Oke. 71. Ingat itu. Ingat, Pak Loading akan melewati itu. Awas jatuh. Saya nggak melewati Oke. itu. Saya langsung bypass. Langsung lari. Oke, Allah yang Maha Kuasa. Langsung lari ke Mariam 71 ya. Singgung dikit lah biar Oke. Iya, mantap. Iya, Nanti kita ke lanjut. situ. Oke.